Jurnalis senior Don Bosco Slamun, dan kita selalu berharap Bang Don, penonton kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote tetap hebat dan bahagia. Dan Amin. semoga tetap setia. Oke, tetap setia, dan yang paling penting kita lagi perlu satu hal ini Bang, Ya. soal kewarasan. Kesehatan mental di tengah gonjang-ganjing isu, apalagi politik ya pemirsa. Kalau Anda mengikuti dan menyimak perkembangan politik terkini di tanah air, tentu banyak hal yang luar biasa yang bisa kita diskusikan. Banyak yang membuat orang pusing. Tapi Bang, pusing, Tapi asik juga didiskusikan. Karena pusing itu perlu Bang. Kenapa? Karena pusing menandakan kita punya kepala. Dan untuk membahas soal kepusingan ini, pemirsa, kami berdua sudah mengundang, ini sama-sama dengan Bang Don juga seorang senior jurnalis di dunia jurnalis sudah cukup lama. Dan sudah tidak asing lagi. Jangan bilang cukup, lama sekali. Lama sekali. Mas Bambang Harimurti, apa kabar Mas? Baik, terima kasih. Sehat ya? Terima kasih. Alhamdulillah. Dan saya harus jelaskan posisi saya Oh kali. ya, ini penting ini. Pemirsa yang akan menginterview Don Junior. Saya menjadi komentator seperti seorang Mas Bambang, sebagai jurnalis senior. Tapi Gitu tanggung jawab masing-masing ya. Mas Bambang, saya mau tanya dulu satu hal. Ya, apakah setelah diskusi terakhir kita di program NTV Prime, tidur Anda masih nyenyak atau ada telepon atau gangguan dalam hidup Anda? Ya biasalah, ada yang marah-marah, ada yang mendukung ya itu karena kita berpendapat, tapi itu ya biasa aja ya. Artinya yang penting kita bisa menjelaskan dan boleh beda pendapat, tapi ya tetap berteman kan gitu. Dan memang sekarang ini kan unpredictable ya. Iya. Bang Don ya. Saya dapat laporan dari pemret kita yang ke IKN. Iya. Ada orang IKN yang mengomentari Diskusi NTV Prime diskusi kita pada waktu itu. Kok keras sekali. Loh, kritik masa dianggap keras, Mas? Iya. Loh, kritik boleh dong. Iya. Apalagi kalau sama temen kan. Iya. Itu betul. Daripada ciuman seorang musuh. Iya. Oke. Dan berkat kritik itu ada perbaikan saya lihat. Jadi waktu itu kan tadinya penduduk lokal nggak diundang. Karena kita rame-rame mengkritik, netizen ikut mengkritik, akhirnya mereka jadi rencananya diundang, disebutkan hadir ya. Jadi lebih. Jadi koreksi itu berlangsung gitu. Ya, tapi hari ini kita tidak akan bahas soal IKN. Karena ternyata dari diskusi kita terakhir ada lagi yang bikin heboh. Pohon beringin tumbang nih Mas. Seingat saya Bang Don, di zaman saya masih kecil, orang tua saya selalu bilang, berteduhlah di bawah pohon beringin, ya, rindang, besar, kuat. Tapi ternyata pohon yang kuat dan rindang itu bisa sejuk, kan? Tapi ternyata bisa tumbang juga kan. Soal Partai Golkar nih, Mas BHM, Anda melihatnya seperti apa? Ya sebetulnya partainya sih tidak tumbang nih, tapi ketuanya, ketua umumnya yang ditumbang. Dan juga bukan ditumbangkan, menumbangkan diri ya. Paling nggak resminya begitu. Walaupun kita semua tahu lah, kecuali ya itu tadi, kecuali kita tidak pusing dan karena tidak punya kepala. Saya nggak tahu. Bambang tahu apa ini? Ya kecuali kita tidak bisa berpikir, ya kita tahulah pasti itu mundurnya akibat tekanan yang luar biasa dan dari tempat yang pasti lebih kuat daripada posisi ketua umum partai nomor 2. Saya harus minta masing-masing analisa Anda berdua. Ya, Bang Don, sebagai Anda berdua jurnalis senior, tentu berbagai analisa itu berkecamuk di kepala Anda. Tetapi yang paling logis dan paling memungkinkan di kondisi kekinian sekarang ini, kenapa seorang Airlangga Hartarto tiba-tiba menyatakan pengunduran diri? Ya itu tidak mungkin tiba-tiba. Itu pasti ada sekuensnya. Ada pra-conditionsnya. Bahwa kemudian ada triggernya. Bahwa kemudian dikatakan pada waktu sekarang ini, tentu ada sebabnya. Gitu. Tadi Mas Bambang mengatakan ada tekanan yang luar biasa. Ya apakah bentuk tekanan dalam tanda kutip? Tetapi memang orang selalu merasa bahwa tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba begitu. Malah hujan dan angin dan puting beliungnya justru setelah ketumnya mengumumkan pengunduran diri. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan tidak, itu tidak benar. Ya, gaduh lah. Ada yang bilang, wah ini ada yang cawe-cawe. Lalu ada yang bilang, ini ada hal yang tidak beres. Jangan ada munaslup karena juga sebentar lagi gitu.
Tetapi kan orang lalu mengatakan kenapa harus sekarang gitu? Karena orang kemudian menduga-duga, oh Pak Jokowi nanti akan selesai bulan Oktober, kan gitu. Munas bulan Desember. Sekarang ada waktu 2 bulan, kalau mau masih bisa mempengaruhi jalannya Golkar ke depan, ya ini waktu yang sekarang ya. Karena itu orang katakan, ada yang menduga sekarang, oh ini karena Pak Jokowi ingin menguasai Golkar. Ada operator politiknya yang namanya Pak Bahlil. Jadi ada orang bilang nanti satunya jadi ketua Dewan Pembina, satunya menjadi ketua umum Golkar. Memang beberapa bulan terakhir, kan selalu ada spekulasi Mas Bambang. Salah satu fokus di luar kerja-kerja yang lain tentu, salah satu fokus seorang Jokowi adalah bagaimana posisinya setelah tidak menjadi presiden. Kan itu kan pertanyaan, spekulasi yang sangat kuat. Ada yang bilang dulu, oh nanti sudah ada Gibran setelah itu, jadi dia masih bisa berlanjut. Yang kedua, sudah ada wacana DPA hidupkan lagi, lalu kemudian Pak Jokowi akan ada di sana. Mungkin dua-duanya tidak cukup. Harus ada partai politik, Golkar. Harus ada kendaraan gitu. Artinya Golkar adalah pilihan yang rasional. Kalau ilmu cocokologi nanti menjelang Oktober begitu ya? Karena kan orang bilang, ini tadi pohon beringin tumbang atau tukang kayu memotong pohon beringin, tetapi tidak bisa menyembeli banteng karena tidak bisa jadi perabot atau tidak bisa jadi kursi. Bang Don jangan langsung gosok gitu dong. Bukan Mas Bambang. Jadi begitu ya Mas Bambang ya? Ya kalau saya ya agak mungkin nggak persis sama ya. Kalau saya mencoba menempatkan diri seandainya saya dalam posisinya Pak Erlangga Hartarto. Kenapa saya harus mutusin mengundurkan diri, gitu kan? Kemungkinannya apa saja. Apalagi kalau tadi diurut ke belakang kan kelihatannya semuanya baik-baik saja ya kan. Semua senior Golkar mendukung Munas bulan Desember ya. Lalu dia dipuji-puji oleh semua senior-senior Golkar. Ya, memuji, tidak ada masalah. Kelihatannya hubungannya dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo baik sebagai orang yang Kim lah ya, senior di Kim, partai paling besar di Kim ketuanya. Dan kelihatannya semuanya oke. Kemarin laporan terakhir itu kan dari ketemu Pak Jokowi kelihatan happy melaporkan ada surplus perdagangan dengan RRT dan macam-macam sehari sebelum itu ya. Lalu tiba-tiba hari Minggu dan mengatakan hari Sabtu malam sudah mundur. Apa yang kira-kira menyebabkan itu kan? Nah, sesudah itu saya coba juga dengar omongan orang-orang yang dekat dengan dia. Ada kan yang bilang, ya ini kan baik buat Pak Erlangga pribadi dan keluarganya. Jadi ada sandera. Jadi saya pikir ya kalau dari semua analisis itu jelas ada satu pilihan yang berat bagi dia. Kalau dia tidak mundur, itu beratlah kira-kira risikonya. Karena itu dia putuskan mundur. Kemudian kira-kira risiko itu apa? Ya kita lihat. Saya pikir akhirnya kesimpulan saya satu, belum tentu benar ya. Ini Jokowi panik. Ini adalah pertanda Jokowi panik. Kenapa? Karena kita semua kan udah tahu. Kalau Munas Golkar itu bulan Desember, artinya efek Jokowi itu tidak ada lagi di sana ya. Nah, padahal Pak Jokowi itu akan punya pengaruh besar yang terakhir tanggal 29 Agustus. Karena begitu 29 Agustus semua pencalonan sudah masuk. Pak Jokowi posisi dia sebagai lame duck, sebagai bebek lumpuh akan terjun langsung ya. Nah, pada posisi itu kalau dia bukan ketua partai, dia bukan apa-apa, dia jadi apa gitu? Ya kan? Bahkan ya itu tadi kadang-kadang kan hukum karma. Kalau kita menggunakan politisasi hukum terhadap lawan politik kita, pada saat kita tidak berkuasa, akan dibahas. Musuh politik kita bisa menggunakan politisasi pada hadap kita dan keluarga kita. Kok saya jadi ingat statement Anda beberapa waktu lalu soal takut dihambalamkan? Iya, ini takut karma politik maksudnya. Iya, karena kalau kita lihat apa yang terjadi di Korea Selatan kan, hampir semua bekas presidennya masuk penjara, ya, dan anaknya bahkan. Ya. Jadi menurut saya, ya siapapun ya, saya pun mikir juga kalau ntar saya nggak melakukan sesuatu,
dibales masuk. Jadi kebetulan saya juga melihat beberapa kasus orang-orang yang dituduh korupsi ya, saya ikut sidangnya ramai. Saya lihat banyak yang sebetulnya nggak salah secara hukum. Ya. Tapi kalau udah jadi target, ya udah selesai. Secara politik Ya, salah. Karena mengadili kebijakan. Iya, mengadili kebijakan. Asal ada kerugian negara aja. Habis gitu dicari-cari itu. Bahkan saya menyaksikan sendiri di satu sidang, jaksa mengatakan bansos itu kerugian negara. Sampai saksinya yang dari Kementerian Sosial membantah, tidak Pak Jaksa, karena itu kan sudah kami rencanakan di APBN setahun sebelumnya. Coba. Jadi ya itu ada aksi, ada reaksi. Saya kira Pak Jokowi sekarang mungkin mulai sadar dia nggak punya waktu sangat singkat. Yang namanya ini saya kira memang Pak Erlangga ini sebenarnya dasarnya orang baik. Dia dapat perintah untuk memenangkan Pilkada DKI. Calonnya sudah tetapkan Ridwan Kamil. Harus cari pasangannya siapa, itu kan? SS. Dia mungkin fokus Untuk memenangkan. supaya menang di Pilkada DKI itu Harus dari PKS. harus dari PKS dan yang diterima oleh semua fraksi dalam PKS. Setiap partai kan ada fraksi-fraksi. Ketemulah Suswono, S. Menurut saya dia Jadi S itu kepleset S dia. S itu Suswono ya. Iya, kepleset S. Jatuh. Karena harusnya mungkin K. Mungkin ya. Memang K maksudnya siapa? Ya K itu. Dia Nah, K itu maksudnya SK, surat keputusan. ya saya kira memang jadi soal. Tapi saya selalu yakin bahwa yang sebut Kok nggak berani ya? Kita ikut aja deh. Itu soal trigger aja menurut S. Tapi saya kira desainnya sudah lama. Ya. Mestinya kita sudah harus paham ketika Gibran masuk sebagai calon dari Partai Golkar, menurut saya itu bukan dirayu. Kemudian dipaksakan, you terima ini. Untuk kemudian masukkan dia sebagai calon wakil presiden. Saya cukup banyak cerita di sekitar itu, karena kan waktu itu kan tidak mungkin masuk ke tempat lain. Masuk lewat PAN, di situ sudah ada Erick Thohir. Kemudian ada pencarian untuk mendapatkan orang seperti Khofifah. Tetapi memang ada keberuntungan aja, Mas. Menurut cerita orang terdekat, pada waktu itu ketika Ibu Mega pidato yang kemudian kayak merendah-rendahkan Pak Jokowi, kan Pak Jokowi marah. Seseorang kemudian memprovokasi beliau. Pak, tidak bisa kita pertaruhkan masa depan setelah tidak jadi presiden itu kepada orang PDIP. Kalau lihat begini. Itu harus orang Bapak sendiri. Itu siapa yang Orang Bapak sendiri itu siapa? Ada orang terdekatnya sekarang menjadi operator politik. Itu cerita saya dengar langsung dari Pak Bahlil. Harus orang dekat Bapak. Orang Bapak sendiri, yang 100% orang Bapak sendiri. Siapa Pak Bahlil? Gibran. Loh, apa anak itu mau? Kita urus. Atur. Dan ada juga keuntungan yang lain kan. Tadinya Erick Thohir kan calon kuat itu. Calon kuat. Sampai ada informasi lain, Akhirnya berubah. Karena kemudian ditanya ke Pak Prabowo katanya, Pak, yakin Bapak bisa menang dengan Erick? Kurang yakin. Yakin bisa menang dengan Khofifah? Kurang yakin. Saya selalu yakin saya akan menang kalau ada Jokowi di belakang saya. Ketemu kepentingannya di situ. Istilah maksudnya Gibran. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi konsen setelah tidak menjadi presiden lagi, Pak Jokowi masih tetap harus berperan. Bahkan di pidato di IKN mengatakan walaupun saya tidak akan jadi presiden lagi, saya akan datang ngecek ibu kota ini, pembangunan IKN itu. Kan itu kan impulsif sinyal tentang apa yang ada di mindset. Oke lah, ini baru segmen pertama kayaknya sudah panas studio kita. Kita istirahat dulu, tapi tentunya kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Karena itu pemirsa tetap bersama kami dalam Doncast. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dalam Doncast hanya di Nusantara TV.
Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun di sini. Ya, tapi Bang Don jadi agen ganda ini hari ini. Karena kami sesama wartawan. Iya, iya, iya. Ini sebenarnya perbincangan para wartawan. Iya, Ya. iya. Tetapi wartawan itu kan, Mas BAM, dituntut tajam intuisinya. Iya, iya. Apa yang Anda katakan tadi seharusnya punya bukti. Iya, betul. Iya. Tetapi kan sebelum bicara bukti, intuisi itu kan pasti berdasarkan data dan informasi yang Iya. berkembang Iya, selama ini. betul. Emangnya Pak Jokowi itu ngubek-ngubek gitu loh? Ya, tapi kan ada beberapa ya kebiasaan gaya kepemimpinan yang kita bisa lihat setelah Pak Jokowi hampir 10 tahun berkuasa. Salah satu yang sering disebut teman-teman wartawan kan dia nggak pernah mukul pakai tangan sendiri. Ya, ada bahasa Jawanya itu ya. Pinjem tangan orang. Mabok silih tangan. Nah, terakhir ini banyak pembicaraan narasi mengatakan kelihatannya tangan hukum yang paling sering dipakai belakangan ini. Ini lucu, tadi pagi saya nonton acaranya Uni Lubis. Rupanya dia bikin survei 2000-an lebih orang ya. Iya. Tanya, menurut mereka itu apa yang menyebabkan Pak Erlangga mundur? Apa karena untuk stabilisasi, untuk menjaga keutuhan partai, lalu apa untuk cari hidup enak, ya kan? Kan harus ada gitu. Atau karena ada masalah ancaman hukum. Ancaman hukum. 90% lebih mengatakan ancaman hukum. Mereka ini kan bukan orang bodoh. Mereka lihat nggak ada kok naga-naganya Pak Erlangga itu, kecuali bahwa tahun lalu 23 Juli dia sempat diperiksa lebih dari 12 jam. Dan kita semua wartawan tahu bahwa itu betul-betul memukul dia dalam kasus minyak goreng. Ekspor minyak goreng. Iya. Iya, itu pemanasan kali ya. Dan itu memang mudah dimainkan karena sampai ke Mahkamah Agung itu dinyatakan bersalah. Bahkan hukumannya diperberat oleh Mahkamah Agung. Walaupun di antara gosipnya juga ada alasan kenapa Hakim Agung tersebut memberikan hukuman jauh lebih berat ketimbang yang diputuskan di pengadilan di bawahnya ya. Dan itu semua menunjukkan memang politisasi, bahkan mungkin juga perdagangan hukum itu marak. Itu salah satu dari nawadosa ya. Bahkan Pak Yusuf Kala aja sampai mau jadi saksi untuk beberapa kasus karena dia melihat tidak ada korupsinya, tapi tetap saja orang divonis berat. Nah ini kan hal yang sama bisa dilakukan oleh penguasa yang baru kepada siapapun musuh-musuhnya. Bahkan termasuk kita-kita. Makanya saya ngomong ini karena saya takut digituin. Gitu loh. Jadi lebih hati-hati ya. Bukan, kita harus bicara terang benderang gitu ya. Supaya orang tahu apa masalahnya gitu. Artinya kalau hukum saja bisa dijadikan tangan oleh penguasa, Bang Don, kemana kita bisa berharap? Dan saya berani bicara gitu karena saya pernah 6 bulan jadi anggota tim reformasi percepatan hukum, bertemu dengan semua orang-orang aktivis hukum dan kita bicarakan berbagai kasus termasuk mafia tanah dan sebagainya ya. Jadi sebetulnya kan bukan cerita baru bagaimana sprindik digunakan, bagaimana kasus hukum digunakan. Ini cerita yang sebetulnya saya nggak bisa buka sebetulnya, tetapi saya harus katakan ketika seorang menteri diangkat. Orang tahu bahwa itu masih punya kasus dulu soal penggunaan izin tanah pertambangan di hutan lindung. Oh ya betul ya. Kemudian untuk orang, geotermal itu ya. Masih ada cerita kardus duren, tapi semua diangkat gitu. Jadi menteri dan kemudian jadi ketua partai. Saya melihat kalau kita bicara dengan beberapa orang di Pejaten, Mas. Ini kadang-kadang disiapin kolam, dicemplungin. Yang bermasalah semua. Iya, dicemplungin supaya bermasalah. Kan lalu sudah punya masalah. Atas dasar itu orang bisa pegang buntutnya buntutnya dan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itulah yang terjadi dengan cerita misalnya seorang Pak Erlangga yang kemudian tadi kan dibilang untuk kenyamanan keluarga dan kepentingan dia gitu. Ya ini kasus-kasus gitu. Walaupun untuk orang seperti kita, saya sebagai jurnalis merasa agak aneh. Kenapa mestinya kejaksaan mau mempolitisasi atau mau berkas-berkas mereka itu dipolitisasi? Bang, sebentar Bang, mempolitisasi atau memang dipolitisasi berkas-berkas mereka?
mestinya kan ada independensi untuk mengatakan kalau memang itu kejahatan dan terlibat korupsi, ambil. Nggak usah tunggu-tunggu gitu. Nggak usah disuruh pegang. Betul kejaksaan di bawah presiden. Tetapi untuk kita, politik kayak seperti sekarang ini, itu seperti memberikan pendidikan yang sebetulnya kita tahu bagaimana hukum itu dilaksanakan dan dipolitisasi. Iya, dan orang tuh malah harusnya dijelaskan. Kalau dia dituduh, didakwa, seperti periksa, harus dinyatakan tuntas. Betul. Dia itu bersalah, diproses, atau dia itu ternyata tidak bersalah. Jangan digantung. Tapi ini kan digantung masalahnya itu. Untuk kepentingan politik. Itu betul. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi kita lihatlah kasus yang paling kasat mata itu kan kasusnya Harun Masiku. Ketika PDIP berkuasa, seolah-olah dia hilang aja gitu. Betul. Nggak ada, dilupakan. Ketika sekarang dianggap udah out of politik, kekuatan politiknya hilang. Wah, sekarang rame dikejar-kejar. Ini kan sesuatu yang tidak wajar lah. Tabungan lah ya, tabungan kasus kan yang kapan mau dipakai. Iya. Coba singkatan dari tabungan kasus apa ya bagusnya? Takus. Artinya, Mas BAM, Pak Jokowi sebenarnya sepanik apa sih sekarang ini kalau sampai menggunakan instrumen hukum ya seperti kejaksaan untuk menampar atau mukul orang gitu. Iya. Karena kita kan juga dapat informasi, saya kira ini udah dimuat di banyak media. Salah satu syarat Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo kan dia titip 3 posisi. Salah satunya adalah Jaksa Agung dan juga Kapolri. Ini kan aparat hukum, itu menunjukkan betapa pentingnya bahwa di pemerintahan presiden berikut Pak Jokowi masih punya orang di penegak hukum. Agar dia nanti tidak dapat sprindik begitu ya? Agar tidak berlaku hukum karma bagi dia. Padahal sebetulnya ya, kalau kita lebih jernih melihat, sebetulnya tidak ada alasan untuk resah. Nggak perlu. Setelah tidak berkuasa. Setelah selesai berkuasa, selesai saja. Kan itu yang terjadi dengan presiden-presiden sebelumnya. Saya melihat ketika Pak SBY dulu juga menyiapkan tim transisi sebetulnya, kebijakan untuk sustainability. Tapi tidak ada semacam warning untuk mengatakan saya tidak aman setelah tidak berkuasa. Tapi kan SBY punya partai, Bang. Oh iya, makanya ketika kita lihat kemudian Golkar diambil, ya Megawati punya partai, SBY punya partai. Setelah tidak jadi presiden tetap kuat gitu. Memang kesalahannya Pak Jokowi cuma satu, dia tidak punya partai. Itu harus saya koreksi. Anaknya punya partai. Oh iya. PSI dan akan punya peran di DKI karena ada 8 kursi di DKI. Besar itu, lumayan. Besar, lebih besar dari banyak partai yang lain. Karena itu berhak untuk mencalonkan wakilnya Kaisang untuk Ridwan Kamil yang dikatakan lawan kota kosong. Kalau misalnya asumsinya logika sederhananya adalah biar Pak Jokowi punya perahu, kenapa tidak jadi ketum PSI aja atau ketua dewan pembina PSI? Masih terlalu kecil karena lah terlalu ya. kecil partainya kan, belum memenuhi syarat untuk tidak memenuhi threshold. Sementara terasa ada pintu masuk ke Golkar, apa susahnya? Kan gitu ceritanya. Dan saya melihat ya, misalnya kalau lihat sequence tadi seperti yang saya jelaskan, lalu kemudian bagaimana misalnya memanfaatkan Pak Bahlil sebagai operator. Kan kita sudah lihat sejak tahun lalu sebetulnya ada semacam ketidakharmonisan antara Pak Bahlil sama Erlangga sebetulnya. Kenapa? Waktu itu sudah ada isu. Oh, Presiden menginginkan Ketua Umum Golkar itu hanya 2. Ada LBP, Pak Luhut, atau Bahlil. Dan kalau ketika lihat sekarang, kalau lihat Pak Luhut sudah mengatakan tidak boleh ada orang luar, itu berarti dia sudah ada di luar gelanggang. Dan itu adalah Bahlil yang menjadi orang kepercayaan. Dan memang selama ini yang saya dengar dari orang-orang terdekat, termasuk dari Pak Bahlil sendiri, implicitly mengatakan beliau itu menjembatani berbagai hubungan politik, termasuk hubungan untuk menyelesaikan urusan Golkar ini, dan juga untuk menghubungkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tentang beberapa hal. Karena memang Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Bahlil. Dan inilah yang menurut saya juga salah satu nawa dosa juga ini ya, bahwa presiden campur tangan dalam urusan partai politik orang lain gitu loh. Dan menurut saya itu buruk sekali bagi kesehatan demokrasi yang juga disampaikan oleh Erlangga dalam
Iya, suratnya. makanya ada satu yang menggelitik saya ya, Mas Bang Don. Partai Golkar itu kan sangat kuat ya. Dia melalui transisi dari beberapa era kepemimpinan ya kan. Sebenarnya yang mau ditujukan sekarang dari kondisi ini adalah apakah memang Golkar itu bisa dikuasai oleh kepentingan atau ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu dahsyat gitu loh dengan strateginya gitu. Ya, Perkara baik buruk itu kita kesampingkan dulu gitu. kita harus mengatakan dahsyat karena orang lain tersandra. Sebetulnya, kalau tidak disandra, nothing tulus Tapi sebetulnya. orang kaget nggak dengan langkah yang dia lakukan? Nggak nyangka begitu? Enggak, kalau kita lihat langkahnya, saya termasuk yang tidak kaget. Kalau seorang Ibu Mega saja bisa dibelakangin kayak begitu, Ya. apalagi yang bukan Ibu Mega gitu. Kira-kira lah ya. Maksudnya tega gitu. Iya, iya itu. Raja tega ya. Iya. Ya kalau gitu, apalagi yang bukan gitu. Kalau saya sih justru melihat ini menunjukkan bahwa kelemahan Jokowi mulai muncul, sehingga panik, sehingga agak kasar kan ini caranya kalau menurut Iya, saya. karena momentum waktu terbatas kan. Dan ini akan kelihatan hebat atau justru lemah dalam sidang Golkar berikut. Ini kita akan lihat PLT-nya ini. Apakah PLT-nya akan tetap mengatakan saya akan jadi PLT sampai Munas Desember, ya. atau dia akan bilang besok lusa harus. Nah, itu akan menunjukkan. Karena sebetulnya tidak ada keperluan buat Golkar untuk mempercepat Munaslup. Iya. Ya kan? Karena soal Buat Golkar ya. buat Golkar, buat penting bagi Pak justru Jokowi. bagi Golkar, ya kalau murni hanya kepentingan Golkar, Ya. itu Munaslup harus tetap Desember. Karena apa? Karena DNA-nya Golkar itu adalah partai yang selalu harus ikut penguasa. Iya. Dia nunggu Jokowi ini penguasa sekarang yang akan berakhir 20 Oktober. Iya. yang nanti kan baru setelah. Jadi kalau Desember bisa menyesuaikan dengan penguasa baru. Ya. Tapi satu hal saya harus tetap tega. Kita harus break dulu. Ya, betul. Untungnya saya bukan penguasa yang Anda maksudnya. Kalau begitu silahkan dinikmati kopi dan teh. Kapan lagi bisa menikmati sesantai ini? Kan kita nggak punya beban kan, nggak punya istilahnya waktu yang mendesak sampai Oktober. Kita cuma dibatasi durasi aja. Dan tidak ada sprindik. Ya. Selamat menikmati kopi. Kami segera kembali sesaat lagi bersama kami di Downcast. Pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast hanya di Nusantara TV. Dan masih bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamun. Bang Don, kemarin habis pulang kampung kan? Ya, Ada festival apa itu? Ada festival Golokoe namanya. Golokoe. Small Hills bahasa. Aku lihat liputannya keren juga ya acara itu ya. Artinya dalam suasana yang di Jakarta ini gonjang-ganjing. Kita keluar dulu lah dari kepusingan di sana itu masih bisa menikmati kehidupan. Tapi saya nggak bisa membayangkan bagaimana menurut Anda berdua Pak Jokowi menikmati kesehariannya sambil waktu hitung mundur itu mulai berjalan gitu loh sampai detik-detik bulan Oktober nanti. Bang Don lihat tergantung dari siapa kita dengar. Kalau kita mendengar orang terdekat Pak Jokowi, siapa sih yang paling dekat Pak Jokowi sekarang? Kalau yang saya tahu sekarang ini termasuk Bahlil. Jadi operatornya. Beliau mengatakan hubungan mereka akan panjang. Jokowi orang seperti Pak Prabowo mendengar Pak Jokowi. Jadi katanya ada sejumlah nama menteri yang kemudian oleh Pak Prabowo minta ke Bahlil tolong cek sound. Cek sound itu ke Pak Lurah. Apakah orang ini namanya oke gitu. Kalau sudah clear ternyata ada yang oke, ada yang tidak. Termasuk nama Bahlil nggak itu? Ya termasuk nama Bahlil. Walaupun Pak Bahlil mengatakan saya tidak bisa tahu nasib saya. Tapi dengar-dengar dia akan menjadi Menteri SDM. Dengan dia berperan begitu ya. Dan itu katanya akan ada pergantian segera. Dan kalau dia jadi di Menteri SDM, pergantian ini memperlihatkan tidak akan ada menteri baru di tempat itu pada masa berikutnya. Di tempatnya Pak Prabowo. Artinya sudah finish. Kira-kira begitu. Jadi itu menurut Pak Bahlil kira-kira lihat begitu dan mengatakan kartu Pak Lurah ini masih terlalu banyak.
dan bisa dipakai kapan saja gitu. Tetapi ketika saya mendengar Pak Safri yang juga orang dekat Safri Samsudin, yang orang dekatnya Mas Bambang, orang dekatnya Pak Prabowo, dia bilang, kan kita tanya apakah akan manut pada Pak Jokowi. Pak Safri mengatakan, Prabowo is Prabowo. Clue itu menurut saya untuk mengatakan bahwa Pak Prabowo akan punya track tentang programnya, tentang orang yang dia percaya, tentang kerjasama dengan Pak Jokowi akan sampai di mana dan seterusnya. Saya rasa ya mungkin gitu. Dia tidak akan ada di bawah dikte bahwa kerjasama mungkin. Ya, gitu. Tapi artinya itu yang dipahami juga oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Artinya sebelum kekuasaan itu sepenuhnya di Presiden Prabowo, itu dipastikan dulu. Istilahnya ada daftarnya kan, daftar komitmen gitu. Karena kan kata Mas Bambang, Pak Prabowo kan orang yang memenuhi janji kan. Iya. Iya kan? Artinya, Mas Beham tahu lebih baik. Iya kan? Jadi artinya kekhawatiran Pak Lurah sekarang, kalau boleh dikatakan karena menghitung waktu, menghitung hari seperti lagunya Krisdayanti itu, masih beralasan. Tetapi dia kan punya modal komitmen dengan Pak Prabowo yang pasti akan dipatuhi. Begitu nggak? Iya, jadi masalahnya tuh problemnya orang tuh suka menganggap orang lain seperti dirinya sendiri. Ya, kan? Jadi, saya menganggap orang lain seperti saya. Saya gitu. Jadi itu yang menyebabkan kecemasan di Pak Jokowi. Ya, GR dong ya. Dan itu tidak menyebabkan kecemasan di Pak Prabowo. Justru saya lihat orang-orang dekat Pak Prabowo yang cemas dengan bahwa Pak Prabowo itu dimanfaatkanlah oleh saya nggak akan bilang Pak Jokowi ya. Pak Safri Samsudin tadi bisa jadi simbol kecemasan dong. Iya, saya kira ya. Dari orang-orang, saya perhatian orang-orang yang dekat dengan Prabowo itu, karena tahu Pak Prabowo itu, karena Prabowo itu kadang-kadang ya, dia dasarnya sebetulnya orangnya baik. Karena itu dia merasa semua orang seperti dia. Baik. Orang baik tuh gampang ditipu sama orang jahat. Ya, jadi itu yang menyebabkan mereka worry. Ya, dan merasa perlu ada macam-macam. Emang yang suka nipu siapa sekarang? Ya, orang biasanya ya kalau kita makin berkuasa, makin banyak penipu yang datang. Kira-kira begitu. Kalau tentang baiknya Prabowo, saya mendengar dari Ibu Susi Pujiastuti, Pak Prabowo itu orang yang lugu. Jadi dia itu seperti nothing tulus. Ya tulus. Gus Dur juga bilang gitu kan. Ada case ketika tahun 2000, ketika Jokowi datang jadi calon gubernur ini. Oh oke. Dari Solo. Kan Bang TK kan sudah mencalonkan Foke. Iya. Lalu datang Pak Prabowo, bawa Jokowi ke TK. Loh, kita sudah calonkan Foke. Untuk tiket itu ada biayanya, kira-kira gitulah. Menurut cerita sebuah sumber, Prabowo bilang saya ganti. Nothing tulus. Makanya ketika misalnya terhadap Anies beda sikapnya. Karena dulu dia dibantu gitu. Dibantu tapi kemudian cara kampanyenya yang merasa menyerang pribadi akhirnya seperti itu gitu. Itu perbedaannya. But saya tidak kenal baik Prabowo. Sekali ketemu lalu saya kenal Anda, mungkin dia nonton di TV Mas. Tetapi poin saya adalah bahwa orangnya ya sebetulnya tidak seperti yang dikesankan oleh umum. Dan saya terkonfirmasi cerita tentang pencalonan Jokowi sendiri di DKI itu. Itu Mas. Jadi menolong Bang TK untuk kemudian bagaimana menebus supaya kemudian tiketnya tidak lagi ke Foke. Artinya kalau mendengar cerita Bang Don tadi, Mas BHM melihat harusnya Pak Jokowi asal ya nggak usah aneh-aneh lah ya. Dia harusnya bisa tenang dong ya. Harusnya bisa tenang. Saya nggak bayangin gitu. Kalau misalnya pokoknya saya bebas dari macam-macam ancaman hukum. Saya kira Pak Prabowo akan pegang gitu. Dan nggak aneh-aneh lah gitu. Tapi masalahnya kalau dia kemudian dihianati ya dia merasa wah kalau gitu saya juga boleh. Nah, dalam kasus dihianati bentuknya seperti apa misalnya? Ya misalnya komitmen yang sudah disepakati, tahu-tahu nggak ada. Karena menurut saya ini masa pancaroba ya. Jadi Pak Jokowi berkuasa sampai 20 Oktober dan Prabowo sebagai seorang prajurit pada atasan dia taat ya kan. Panglima. Tapi setelah 20 Oktober dia expect saya sekarang panglima, ya semua nurut sama saya gitu ya.
jangan cawe-cawe lagi, ya kan? Jadi Pak Jokowi mungkin sadar bahwa masa cawe-cawenya itu sudah semakin berkurang dan dia begitu banyak program. Kalau kita lihat kan ketika dia di IKN baru saja ini kan, kemudian wartawan tanya ke Prabowo Ada bagaimana, Pak Prabowo, ada Pak Pratikno. yang gitu kan. Gesturnya gimana kalau ya Anda kan baca? kita lihat Pak Jokowi tegang sekali mau mendengarkan jawaban Pak Jangan sampai Prabowo. salah respon ya. Ya bukan yang benar. Padahal kalau menurut kalau saya soal IKN jadi Pak Jokowi nggak terlalu khawatir akan itu dihambalangkan lah. Iya. Karena apa? Itu justru IKN itu akan jadi bisnis yang baik bagi keluarga Prabowo. Karena adiknya Prabowo, Pak Hasim itu sejak 2016, dia kan punya HPH luas itu. Dia nggak mau tebang, dia mau bikin bendungan, mau tadinya jual air dan listrik ke Balikpapan dan Samarinda. Itu besar 1,5 juta. Tapi karena waktu itu mereka lawan politik, jadi perizinannya dihambat terus oleh pemerintah gitu ya. Nah, saya membayangkan kalau ini nanti Pak Prabowo jadi presiden, mungkin yang semua hambatan itu selesai. Dia berkepentingan keluarganya bahwa IKN itu penduduknya makin banyak, makin besar. Tetap. Kan kalau punya bisnis air dan listrik, ya kan? Yang menarik itu cerita Mas Bambang tadi tentang bagaimana cara mungkin Pak Jokowi itu berpikir orang lain berpikir seperti dia atau merasa seperti dia. Saya pernah diskusi dengan Pak Jokowi. Berdua ketika ada pencalonan Anies oleh Bang Surya, lalu kemudian dia bilang kok begini, lebih bagus Prabowo. Saya bilang masa lebih bagus Prabowo? Waduh, itu teman saya, teman baik saya. Kecuali mungkin cara berpikirnya tiba-tiba seperti yang pikiran ke Pak Jokowi. Itu yang membuat saya tergugah tadi dengan pernyataan Mas BHM. Poinnya adalah mereka berdua ini berteman baik. Dan dia tahu. Jadi saya kira kenapa orang kena prank ya. Saya bayangin kalau terpilih presiden kemarin itu adalah Ganjar, bisa nggak dia melindungi Jokowi? Dan keluarganya? Enggak. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Anies apalagi. Iya. Tapi Prabowo itu kalau jadi presiden yang paling bisa dari tiga itu bisa melindungi Pak Jokowi dan keluarganya Prabowo. Dan kita lihat di wawancara Al Jazeera kalau nggak salah, kan ditanya Prabowo, kenapa Anda ambil anaknya yang masih muda belia gitu? Dia jawabnya sederhana aja. Saya mesti memastikan dukungan Pak Jokowi supaya saya bisa menang. Itu. Politik. Ya kan? Tapi kalau kita bahas tentang politik adalah kekuasaan. Nah, masalahnya gini. Kalau kita lihat sejarah Pak Prabowo tim Mawar lah. Kan semua diopen nih sama dia. Bahkan yang dipecat. Dia nggak. Tapi kita lihat coba orang-orang yang membantu Pak Jokowi. Lalu tiba-tiba dianggap nggak diperlukan lagi. Diopen nih nggak mereka? Jadi saya tanya orang-orang dekat Pak Jokowi yang dibuang. Saya bilang, kan dulu ada yang ditugaskan untuk mendukung Ganjar. Jadi diperintah. Gitu. Loh, kenapa nggak balik setelah kalah? Nggak ada perintah balik. Nggak ada perintah balik, Bang. Loh, kan boleh nanya. Nggak bisa kita nanya. Jadi saya betul-betul, Mas Bambang membuka jalan pikiran saya. Jangan-jangan Pak Jokowi berpikir, orang lain berpikir seperti itu juga. Jadi kalau ketemu Pak Jokowi itu sebenarnya kita minta nasihat, pendapat, arahan atau perintah? Ya harus minta instruksinya apa Pak? Itu saya diajarin sama Pak Mone, siapa Pak Budi. Budi. Jadi kalau ke Pak Jokowi jangan bilang minta restu. Dia kasih aja semua restu. Bilang Pak persisnya instruksinya apa? Dan kita lihat sekarang itu teman-teman saya yang projo masih pendukung Jokowi. Mereka masih menunggu instruksi nih. Kaisang ini akan di Jawa Tengah, di DKI, atau di mana? Karena itu semua poster-poster yang mereka pasang tuh nggak ada wilayahnya, cuman Kaisang tahun 2024 sampai 2029. Mereka udah belajar, dia harus nunggu instruksi, jangan ya. Yang paling mengerti itu Bahlil. Bang, saya ini kan anak buah.
saya ikutin apa mau bos saya. Kalau tidak jelas kemauannya, saya nanya, bos maunya apa gitu. Sampai jelas-jelas. Saya kalau orang timur, kalau pakai simbol-simbol nggak ngerti, harus jelas. Dan bagusnya dia bisa menanyakannya walaupun terus terang, tapi membuat Pak Jokowi ketawa, tidak tersinggung gitu. Itu aja kemarin kursi Kapolri dikuasai. Dengan gesturnya orang masih bisa menerima. Kan? Nah, ini kita harus lihat ya. Ini kan kesaktian Bahlil di Golkar ini kan dari Pak Jokowi. Saya merasa senior Bahlil itu kan tidak populer di senior Golkar. Ini mereka akan mengadakan perlawanan paling nggak ingin bertahan sampai 20 Oktober. Oktober, oke. Atau mereka akan kalah oleh Bahlil sebelum 20 Oktober. Daripada kalah mending merapat dong. Ya, karena kalau enggak nanti bisa ada munaslup lagi setelah itu. Munaslup dari munaslup bisa terjadi. Walaupun terus terang teman-teman kita di Golkar, terutama yang dari utusan daerah, senang kalau ada munaslup lagi. Ini kaya raya. Ini mereka bilang kalau bisa ada 2 munaslupnya sehingga logistik untuk pilpres kemarin balik, untuk pilpres kemarin bisa balik. Dan kalau bisa calonnya banyak. Tapi jangan ngomongin logistik politik melulu. Kita juga perlu mengakomodir logistik program kita. Hanya kita break dulu. Logistik habis ya. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Doncast. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamun. Iya, Bang Don, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa kita, baik melalui layar Nusantara TV dan juga yang menonton lewat tayangan di YouTube channel kita. Dan responnya luar biasa, banyak pujian, banyak masukan dan banyak kritik juga ada. Nah, karena kritik itu adalah membangun, jadi kita artikan kritik kita kepada penguasa ini juga adalah tanda cinta kita. Katanya makin sayang makin keras namparnya, begitu ya Mas ya? Daripada ciuman seorang musuh lebih baik kritik ada menikam dari belakang. Apalagi kalau bagi orang Jawa kan yang namanya pangeran raja aja ada punakawannya yang suka ngeritik-ngeritik gitu. Oh iya. Tapi punakawan itu kan mengkritik dengan cara menyenangkan. Siapa bilang lucu, penonton ketawa, yang dikritik belum tentu. Berarti penonton kita ketawa. Yang kita ngomongin tadi namanya panas ya. Ada satu yang saya mau tanya dari Anda berdua, Mas Bambang, soal kesetiaan. Dalam dunia politik, sebenarnya saya sendiri kurang percaya dengan arti kesetiaan itu. Orang setia pada kepentingan gitu kan. Benar kan? Politik itu tidak ada menurut saya dalam kamus politik setia gitu loh. Tapi pada kepentingan. Nah, so what next Pak Jokowi soal kesetiaan Pak Prabowo dengan komitmennya dengan Pak Jokowi misalnya gitu kan. Minimal bisa ngurangi kekhawatirannya Pak Lurah lah Mas Bambang. Ya memang ada problem di sini karena dulu tuh pas Tempo ya terbit kembali tahun 99, lalu kita bikin ulang tahun ke-28, kita mengundang Ben Anderson untuk bicara, karena dia menulis tentang politik Indonesia. Dia kan tadinya senang, udah mulai demokrasi kan, apa segala macam. Tapi dia maskul, karena budaya politik kita yang seringkali tidak sesuai lah dengan nilai-nilai politik yang modern, yang beretika dan sebagainya ya. Sehingga dia bilang itu ada gejala Petruk Dadi Ratu. Itu menunjukkan kan ada punakawan orang biasa yang kemudian ketika dia dapat kesempatan jadi raja, justru dia kacau gitu bukannya itu, sehingga disebutnya tuh Prabu Bedel Dedes gitu loh, yang artinya adalah rajanya kaya raya, rakyatnya bajunya aja compang-camping gitu ya. Ya kita berharap pada Pak Jokowi itu justru kembali sadar gitu loh, setelah kekuasaan ini kembali menjadi Jokowi adalah kita. Dulu tuh kita seneng banget Jokowi itu adalah kita. Ini lagi mabok nih. Iya, saya kira karena kecemasan ya. Mungkin orang kan kalau lagi cemas, ketakutan, berlebihan bisa melakukan hal-hal yang
petuk dari ratu Tapi itu. wajar dong kecemasan itu tinggal menghitung beberapa minggu kan Bang Don kan? Saya rasa iya, ada kecemasan itu, tetapi kan Pak Jokowi juga kan sudah mengambil begitu banyak langkah sebetulnya. Langkah preventif. Iya, langkah preventif yang untuk sebagian itu bisa menyakitkan banyak orang. Dan bisa menyakitkan banyak pendukungnya dulu. Iya. Yang merasa kemudian, loh kok begini beliau ini? Kok kita merasa kayak dibohongi Ya. gitu. Maksudnya ini apa yang Anda berdua terjadi? pengalaman pribadi? Nah, itu kan banyak suara-suara yang begitu. Iya, dan kita ngaku aja lah, kita pribadi juga pengalaman lah. Pengalaman, coba bayangkan. Kita nggak pernah berpikir dulu akan ada langkah seperti ini untuk meloloskan seorang Gibran, Iya. putra Pak Jokowi. Kita juga tidak pernah berpikir bahwa Pak Jokowi akan mengutamakan menantunya. Sekarang juga kita tidak berpikir Kaisang Iya. akan dibuka kesempatan seperti ini. Di situ kemudian menimbulkan pertanyaan tentang masa depan demokrasi kita ini seperti apa. Iya. Ini kan konsen kita ini demokrasi atau demokrasi. Iya. Tentang kecemasan beliau ke depan, menurut saya betul-betul percaya orang seperti Prabowo adalah sahabatnya. Pak Jokowi juga merasa Prabowo itu adalah temannya, sungguh-sungguh teman, Iya. kata beliau. Tidak ada hal yang betul-betul meresahkan dan merisaukan tentang apakah namanya perlindungan, apakah namanya kolaborasi. Sebetulnya akan going well gitu. Iya, sudah punya anak di Wapres juga harusnya paling tidak. Iya, nanti kan apa perlunya misalnya membuat Golkar seperti sekarang, misalnya gitu. Ya itu pertanyaan. Golkar partai yang tadi Mas Bambang bilang Golkarnya baik-baik saja, ketumnya aja yang mungkin punya masalah, tapi kemudian dipolitisasi untuk kemudian mendapatkan gain politik. Dan Golkar, menurut saya paling tidak sebagian besar Golkar pasti akan melawan. Karena dia pikir, Sekarang belum berani. Iya, enggak. Sekarang, tapi dia lihat, ini kan soal waktu aja. Iya. Sehingga katanya Ridwan, siapa namanya? Ridwan Hisam. Dia bilang kan, kalau mau jadi ketua Golkar, nggak berani masuk penjara, ya jangan jadi ketua katanya. Mas, Golkar kan nggak pernah di luar kekuasaan kan? Kalau kita lihat sejarahnya dari masa pasca reformasi gitu kan. Artinya ketika kekuasaan berikutnya itu estafet dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, artinya kan ya masih sama lah istilahnya Jokowi Prabowo gitu. Apalagi membaca temanya tentang kesetiaan seorang Prabowo pada komitmen gitu kan. Nah berarti Golkar juga boleh dong berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaannya dengan tetap. Iya, tapi kan gini, begini ya, bagi Prabowo itu ada masalah. Partai dia kan bukan partai yang terbesar, bahkan di Kim pun nomor 2 setelah Golkar kan. Partai terbesar kan PDIP. Betul. Nah, ke nomor 2 Golkar. Kalau dia mau menjalankan ininya, dia harus punya ketua Golkar yang seperti siapa namanya Erlangga pada Jokowi, ya kan? Berarti bukan Prabowo mendukung dong harusnya penguasaan Golkar itu, ya kan? Iya. Untuk kepentingan dia, kan? Bukan untuk kepentingan Jokowi, iya kan? Jadi di sini ada selek antara kepentingan Jokowi dengan kepentingan dengan kepentingan Pak Prabowo. Dan orang Golkar pasti tahu itu. Ini masalah masa pancaroba ini bagaimana menitibuih di sini nih. Atau itu bagian dari komitmen Pak Jokowi yang kemudian menumbangkan beringin untuk dipersembahkan kepada Pak Prabowo agar komitmennya itu tetap berlanjut, kesetiaannya. Bisa saja, dan itu sudah dikasih, yaitu Bahlil. Ya kan? Tapi kan dia lebih dekat sama Bahlil. Bahlil itu setia pada Prabowo, siap pada Jokowi. Kalau mereka berkelahi, Bahlil pihak mana? Susah. Ini akan menarik. Ya, menurut saya sih, kalau dugaan saya Bahlil akan berpihak pada Jokowi sampai 20 Oktober. Habis itu ya berpihak pada Prabowo. Nggak nature-nya politik itu, terutama Golkar, memang pasti harus selalu dengan penguasa kan. Memang problemnya adalah ketika misalnya Bahlil dan Pak Jokowi yang menguasai Golkar atau ada di Golkar, apakah ke depan itu kolaborasi atau justru ada problem tertentu? Nah, kalau kita lihat hubungan pribadi, kita melihat ini ada kemungkinan kolaborasi, kan gitu kira-kira ya. Tetapi kan orang kan bisa bersuara lain di luar sana gitu. Kan Golkar juga punya banyak faksi di dalam. Dan begini, betul. Golkar kan kepentingannya, jangan salah loh. Kalau misalnya nanti karena Golkar lebih besar, mungkin Prabowo merasa dia harus punya kekuatan juga untuk netralisir Golkar. Dia akan pakai PDIP. Betul.
Iya kan? Possibility-nya Itu bisa itu seperti ada positif, dan hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Pak Mega Prabowo kan dengan ada Ibu masalah. Mega sangat baik. Iya. Menurut cerita Berpasangan. mereka di luar sana. Sebagaimana hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi sekarang gimana? Nah, itu kan bermasalah kalau itu udah jelas ya. Itu kan kata kita, Mas. Enggak, kalau itu kan udah jelas Itu jelas kelihatan bermasalah. lah. Jadi kalau kita ngupik Bahwa dia nggak ke IKN aja udah kelihatan lah. Jadi kira-kira masa depan Jokowi setelah Oktober menurut Anda berdua akan seperti apa? Bang Don. ya saya masih percaya bahwa persahabatan antara Pak Jokowi dan Prabowo itu akan menjamin sebuah kolaborasi ke depan. Cuma kembali lagi, berapa lama mereka bisa berkolaborasi akan sangat tergantung pada bagaimana kepentingan seorang Jokowi bisa diakomodir oleh Prabowo dan sebaliknya gitu. Asal kalau bagi Pak Prabowo tidak ada yang berkhianat aja kan? Ya kalau Pak Prabowo sebagai orang militer, rasanya kesetiaan itu sangat penting. Loyalitas itu menjadi nomor satu. Seperti dia melakukannya pada institusi dia. Jadi itu kalau lihat itu seperti itu. Nah, problemnya adalah misalnya apakah Pak Jokowi masih bisa kayak Raja Tega ya, seperti yang dilakukan sekarang ini ke depan gitu. Itu yang kita tidak tahu. Dan bisa juga varian yang akan menentukan perubahan itu adalah bagaimana perilaku politik dan kolaborasi itu berjalan, lalu kemudian di mana posisi PDIP atau Ibu Mega. Karena ada spekulasi yang mengatakan, enggak, Ibu Mega kan nggak bisa ke situ karena di situ ada Pak Jokowi, gitu. Tetapi kan ini semua bisa pada ujungnya, jangan-jangan mereka bertiga satu, yang lain akan ada di luar. Bisa juga sangat kemungkinan itu. Karena Jokowi bukan orang yang juga susah membuat permusuhan jadi persahabatan. Itu yang terjadi. Terbukti dengan merangkul seorang Prabowo, semua politik stabil. Kan itu bukan tidak mungkin juga orang seperti Ibu Mega. Kalau sekarang kan lagi panas-panas ya, Mas. Cuman memang jadi yang justru problem belum kita ada nggak yang pernah musuhan sama Bu Mega kemudian jadi dekat Pak Sutioso. Yang betul-betul gagal total itu Pak SBY. Ibu Mega dan Pak SBY. Tapi apakah akan seperti itu dengan Pak Jokowi? Saya kok tidak melihat ya. Tetap terbuka. Terutama problemnya karena di antara pendukung mereka sih kayaknya panas itu. Antara Golkar dengan Gerindra itu. Jadi siapa yang akan jadi ketua umum Golkar? Nah, itu menurut saya akan jadi indikator bagi kita di antara sebetulnya persaingan. Sudah mulai bersaing nih menurut saya di masa antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Kalau melihat dari kepentingan Pak Jokowi sama Pak Prabowo, yang paling pas jadi ketum Golkar siapa? Kalau menurut saya Prabowo akan lebih berkepentingan sebetulnya Munasnya tetap Desember. Jadi siapapun PLT yang akan menjaga itu. Dia kan dekat juga sama, itu temannya dia semua loh, Luhut, Abu Rizal Bakri. Semua itu kan satu gengnya, sekolah, itu geng menteng itu. Iya kan? Terus mau dikacau-kacauin oleh siapa ini kan? Kalau Bahlil dianggap orang daerah ini. Iya. Cuman kalau dengar dari Pak Bahlil, dia memanggil Pak Prabowo itu Kakanda. Sebaliknya Pak Prabowo memanggil Bahlil Adinda. Mungkin mau mengatakan bahwa hubungannya begitu dekat. Tetapi kan hubungan pribadi belum tentu ke bawah untuk hubungan politik. Ini sejak kapan Pak Prabowo jadi HMI? Itu nggak tahu. Kakanda Adinda ini panggilan HMI ini. Kami sama-sama ikut undangan Freeport 2 bulan lalu yang peresmian smelter di Gresik, Mas. Jadi satu pesawat kita. Di situ ada Erlangga sama Bahlil. Itu nggak nyaman. Orang seperti Tony Wenas nggak enak ini jalan dengan 2 orang yang sedang begini. Terasa ya auranya. Tetapi kemudian ketika di forum itu menurut Bahlil dia puja-puji Pak Erlangga dan ayahnya Hartarto dulu. Dan menurut Pak Bahlil, dia happy bisa tersenyum. Pulangnya beda-beda sudah. Ya, kalau itu keahliannya Bahlil itu. Makanya Bahlil itu orang bilang dia yang bisa membuat Pak Jokowi bisa tertawa.
Mungkin. Tapi tertawanya Pak Jokowi kan harus bisa diartikan dari dua aspek ya, Mas Bambang ya. Apa harus ditafsirkan semua ketawanya? Iya, nggak tahu loh. Kadang-kadang dia sendiri mungkin nggak tahu tafsirnya itu apa. Artinya tidak. Saya merasa Pak Jokowi itu bukan orang yang long term planning yang dia orang yang instinktif. Tapi dia punya tim yang mempersiapkan semua ke depan, termasuk menyiapkan calon independen DKI supaya tidak ada kotak kosong. Seperti di Solo dulu. Iya, calon yang siap maju untuk kalah begitu. Yang Anda bayangin ya. Kan sudah ada. Anda kenal nggak yang namanya itu apa Dharma Pongrekun. Dan yang baru Kun kenal itu. kemarin ini. Baru kemarin kan? Karena Lolos. Kalau saya tanya teman saya yang polisi aja nggak kenal. Kok bisa punya pendukung 840.000 dijaga dalam waktu singkat? Yang Sudirman Said aja nggak bisa gitu loh. Yang jauh lebih terkenal pernah menang 43% Jawa Tengah. 840.000 itu kalau di pemilih DKI itu artinya mungkin hampir 10% lebih. Harusnya kan udah ada kalau bisa mendapatkan KTP 10%. Mana mestinya radar di survei ada kan? Artinya Mas, rencana menjegal Anies itu sudah jauh sebelumnya. Sudah agak lama lalu kemudian siap-siap nih calon independen. Dan ini kan skenario Solo diulang supaya karena paling takut kan kalau kalah sama kota Emang kosong. bisa skenario yang sama? Bisa skenario yang sama dilakukan di tempat yang berbeda dengan aransemen baru misalnya? Ya untuk supaya menghindarkan kota kosong sih bisa dong. Tinggal masalahnya buat saya tuh ya kalau kita terbuka, itu harus diperiksa itu. Bisa 10%. Itu, padahal syaratnya 7,5% kan? Iya. Sepertinya kita harus mengakhiri diskusi kita kali ini. Tetapi satu kata dari Mas Bambang tentang masa depan Indonesia pasca Jokowi, itu kayak apa? Ya kalau menurut saya yang nomor satu saya ingin bilang Pak Jokowi nggak usah cemas lah. Kalau Prabowo jadi presidennya ini, nggak usah macam-macam lah, itu malah nanti bumerang gitu loh. Udah kalau namanya kan kalau saya gitu ketika saya udah nggak mau udah tahu pengganti saya CEO kan kita malah ngasih banyak, kita nggak cawe-cawe lah. Post power syndrome harusnya mungkin mulailah ikut gimana supaya nggak post power syndrome, itu penting. Kita semua yang mau pensiun, yang mau apa itu perlu, itu salah satu dalam mental health, itu salah satu pukulan yang keras itu bahwa orang pensiun, makanya banyak orang pensiun mati kan. Itu makanya kita menyiapkan diri lah, hidup enjoy life. Beliau kan bisa tetap eksis di dunia netizen. Kan pengikutnya banyak kan. Iya, kan sesekali main ke IKN ya kan. Kalau Bang Don sendiri lihat kayak apa? Ya sebetulnya tidak ada alasan untuk cemas ya. Orang seperti Pak Jokowi ya tentu dia konsen tentang masa depan dan keberlanjutan apa yang sudah dibuat. Tetapi tidak ada alasan untuk mencemaskan bahwa akan menakutkan gitu, enggak. Tidak ada dalam sejarah pergantian kepemimpinan kita presidennya di kuya-kuya gitu ya. Kan gara-gara statementnya Mas Bambang kemarin takut dihambalang. Orang mungkin rame di media sosial, Ya. tapi faktanya tidak akan ada misalnya turun ke lapangan. Tidak ada sejarahnya begitu, dan bangsa kita itu bangsa yang jangan-jangan akan berbalik menjadi simpati. Mikul dhuwur mendem jero ya. Dan ketika misalnya ini juga tantangan untuk Pak Prabowo. Kalau kinerjanya tidak sebaik Jokowi sebelum ini, itu juga akan menjadi perbandingan bagi siapapun untuk mengatakan enak zamanku toh. Akhirnya kalimat itu akan selalu ya. Enak zamanku toh. Oke. Mas Bambang tetap sehat terus. Alhamdulillah. Kita butuhkan suara kerasnya Mas Bambang. Dan kita bilang Pak Jokowi jangan marah ya. Kita jadi Petruk Garing ini. Ini kritik dari teman sahabat ya. Makin keras kritiknya berarti makin sayang. Bang Non juga tetap sehat. Ya, oleh-oleh kalau pulang kampung, Bang. Oke, kita berpisah sampai di sini. Dan pemirsa, jangan lupa tetap saksikan program Doncast hanya di Nusantara TV dan juga di channel YouTube Nusantara TV Official. Saya Doni The Kaiser Dan saya Don Bosco Slamun. Kita berpisah dan sampai jumpa.